Bersyukur siang hari ini kita masih mendapat limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita melangkahkan kaki di Masjid Al-Quds dalam kondisi atau afiat di hari Jumat yang berkah, di tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Ada 2 hari bertemu, 2 kemuliaan, dan ini hanya kita temui nanti 8 tahun kemudian. Ramadan, Jumat bertemu dengan nisfu Sya'ban. Karena itu ekspresi rasa syukur dan kebahagiaan kita panjatkan rasa syukur kepada Allah atas segala aktivitas. Semoga semua yang kita lakukan siang dan malam ini bernilai ibadah. Dan kita berjanji, sejak kita merasakan indahnya bulan Sya'ban ini, saatnya sekarang kita menghiasi hati kita. Dengan apa kita menghias hati? Dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan lalu, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah lewat sholat, karena itu Rajab disebut dengan bulan ulang tahun sholat. Begitu kita masuk di bulan Sya'ban, hari ini kita berpertengahan bulan Sya'ban, ini ulang tahun sholawat. Karena Rasulullah bersabda, Rajabun syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Padahal kita semua tahu Rasulullah yang mulia itu lahir di bulan Rabiul Awal. Tapi Nabi tidak mengatakan Rabiul Awal bulan saya, tetapi justru mengatakan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini, di tahun 2 Hijriah, Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan yang luar biasa yang tidak diberikan oleh siapapun kecuali baginda Nabi. Apa kemuliaan itu? Yaitu ketika Allah membaca sholawat atas Nabi, seluruh malaikat-malaikat di langit yang tak terhitung jumlahnya membaca sholawat atas Nabi. Baru setelah itu Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk membaca sholawat atas Nabi. Satu-satunya ibadah sebelum diperintahkan kepada umat Islam, Allah telah melakukannya, malaikat telah melakukannya, baru kita diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, itu didahului dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, karena itu bacalah salawat salam kepada baginda Nabi. Karena itulah Rasulullah bahagia sekali begitu sampai di bulan Sya'ban dengan mantan bulan Sya'ban ada bulanku, bentuk kegembiraan rasa syukur. Tidak ada bulan selain Ramadan di mana Nabi paling banyak berpuasa, yaitu di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tinggal 2 minggu lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Maka saat paling tepat hari-hari ini menuju ke bulan Ramadan, kita menghiasi hati kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, memperbanyak sholawat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, tentu kita harus membersihkan hati kita. Persis seperti orang mau berangkat haji atau umroh ke tanah suci, maka baiknya mensucikan hati dulu. Karena tanah suci hanya pantas dimasuki oleh orang-orang yang hatinya suci. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan, hanya pantas dimasuki oleh orang-orang yang hatinya suci. Maka mempersiapkan 2 minggu ke depan, mari kita perbekal diri kita dengan iman, ilmu, dan amal. Kenapa pertama harus pondasinya iman? Karena memang Ramadan ini panggilannya khusus bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka mari kita tingkatkan iman takwa supaya kita pantas dipanggil Allah memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, ilmu. Setiap aktivitas apapun
termasuk dalam aktivitas ibadah. Jika tidak didasari ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka saatnya kita membuka-buka lagi buku-buku panduan puasa, supaya puasa Ramadan tahun 2025 menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa meyakini bahwa Ramadan 2026 kita masih punya kesempatan hidup. Mumpung kita, semoga kita semua punya kesempatan menikmati Ramadan, karena ini doa sejak kita bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Maka saat kita masuk bulan Ramadan, buat hati kita yang gembira dan bahagia. Maka siapa yang berbahagia hatinya, yang gembira, sedang menuju mendekati bulan Ramadan, Allah mengharamkan badannya masuk neraka. Jeung Nabi ngendika, man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang berbahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan tubuhnya masuk neraka. Yang ketiga setelah iman, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah amal. Maka persiapkan segala sesuatunya supaya begitu Ramadan masuk, kita sudah mulai punya rencana program Ramadan 2025. Direncanakan sebelum masuk Ramadan. Kurikulumnya harus kita buat untuk diri kita sendiri. Yang paling penting apa? Pastikan Ramadan 2025 kita banyak membaca Al-Quran. Karena ini rangkaian bulan-bulan istimewa. Rejab bulan ulang tahun sholat, Sya'ban bulan ulang tahun sholawat, Ramadan bulan ulang tahun Al-Quran. Maka perbanyak baca Al-Quran nanti selama bulan Ramadan. Kalau kita niati dengan sungguh-sungguh, pokoknya niat aja dulu. Ramadan tahun ini saya akan khatam 30 juz. Insya Allah, Allah mudahkan. Seberapa padat jadwal kegiatan kita, kalau diniati, insya Allah, Allah mudahkan. Tapi meskipun kita hari-hari, dari jam ke jam kita nggak ada aktivitas yang berarti, tapi kalau tidak direncanakan dengan sungguh-sungguh, Ramadan nanti lewat dan kita tidak menyelesaikan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah ingin saya sampaikan di khutbah yang singkat ini. Hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau menyampaikan, satu saat Rasulullah datang ke masjid dan langsung naik ke atas mimbar. Nabi kalau naik ke atas mimbar, kalau nggak ingin menyampaikan khutbah, tausiah atau mau itu, tapi ini agak aneh. Begitu Nabi naik ke tangga pertama, langsung Nabi mengatakan amin. Naik ke tangga kedua, Nabi lagi mengatakan amin. Begitu naik ke tangga ketiga, tangga mimbar Nabi yang awal itu hanya 3 undakan. Jadi begitu pertama bilang amin, kedua amin, ketiga amin. Begitu selesai nggak menyampaikan khutbah atau nggak menyampaikan tausiah mau itu, tapi turun nazala, turun lagi, maka para sahabat faqalu ya Rasulullah sami'na taqulu amin salasa marrat ya Rasulullah, kami barusan mendengar engkau mengatakan amin 3 kali. Maka Rasulullah mengatakan, lamma raqitu ala darajatil ula, ketika aku naik mimbar sampai di tangga pertama, ja'ani Jibril, Jibril datang faqala, dan dia mengatakan sakiya abdun adroka Ramadan fansalaha minhu falam yukfar lahu. Celaka seorang hamba yang ketemu bulan Ramadan, dilewatkan begitu saja dan dia tidak mendapatkan ampunan. Dan Nabi mendengarkan pernyataan atau kata-kata Jibril itu, Nabi mengaminkan amin. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan itu 30 hari dibagi menjadi 3. 10 hari pertama disebut dengan rahmatun, Allah turun dengan cinta kasih sayangnya. Wa ausatu, pertengahannya disebut magfirah, ampunan. 10 hari ketiga disebut itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Tapi ada orang melewati hari pertama sampai hari ketiga pun dan tidak mendapatkan ampunan, maka Jibril mengatakan sakiya abdun, betapa ruginya dia. Bukan hanya puasa siangnya yang diampuni semua yang lewat, malamnya juga. Hadisnya mengatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa dengan sungguh-sungguh, dengan keimanan dan ikhlas, maka diampuni semua dosa yang lewat.
Siangnya puasa, dosanya diampuni. Malamnya Nabi mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail melaksanakan tarawih dengan iman dan ikhlas, maka ampuni semua dosanya. Itulah bulan ampunan. Dan ada orang yang masuk bulan Ramadan dilewatkan begitu saja dan tidak dapat ampunan. Malaikat Jibril mengatakan saki abdun, celaka. Nabi mengatakan amin. Ketika aku naik ke tangga kedua, Jibril mengatakan saki abdun, celaka seseorang yang masih memiliki dua orang tua atau salah satu di antara keduanya masih hidup. Falam yudkhilahu al-jannah, tapi baik kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu yang masih hidup, dan itu tidak dijadikan sarana masuk surga. Dan Nabi mengatakan amin. Maka jangan pernah melewatkan hari-hari ini kesempatan memperbaiki hubungan dengan orang tua. Kalau rumahnya dekat, datangi, cium tangannya, peluk tubuhnya, minta ridho dan minta maaf. Itulah di antara cara kita menjalani Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Jangan berharap Allah memberikan ampunan maghfirah kalau dengan orang tua kita tidak bisa mu'asyarah bil ma'ruf. Begitu masuk tangga ketiga, Jibril mengatakan sakiya abdun dukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut, dia dengar dan dia tidak membaca sholawat. Dan Nabi mengatakan amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa Jibril mendoakan celaka dan Nabi mengaminkan? Karena ini sesuatu hal yang benar-benar tidak memanfaatkan kesempatan yang indah. Harusnya begitu masuk Ramadan, dia dipastikan masuk surga. Harusnya begitu masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari ayah dan ibu, seseorang memanfaatkannya untuk menjadikan dia masuk surga. Dan yang ketiga, betapa besar pahala membaca sholawat. Ketika membaca sholawat, Allah membalas sholawat 1 dibanding 4, dibanding 10. Dan kalau di bulan Ramadan, setiap kebaikan dibalas 10 lagi. Jadi sekali kita membaca sallallahu alaihi Muhammad di bulan Ramadan, maka Allah membaca sholawat untuk kita 100 kali. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka malaikat Jibril mengatakan sakiya abdun, celaka seorang hamba, dan itu diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari-hari sampai kita masuki bulan Ramadan kita terus diberikan sehat walafiat, bahagia dengan keluarga, dan memperbaiki seluruh hubungan kita dengan orang tua, menjadikan Ramadan terbaik, dan memperbanyak sholawat masuk ke bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.